Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Riza di mata kuliah konsep bisnis teknologi. Pada minggu ini adalah minggu pertemuan ketiga. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jenis badan usaha di bidang IT dan prosedur dan legalitas pendirian usahanya. Sebelum kita masuk ke jenis badan usaha bidang IT, kita harus tahu dulu kenapa kita mendirikan badan usaha. Yang pertama, untuk hidup. Manusia butuh untuk kelanjutan hidupnya. Kemudian yang kedua, untuk bebas terikat. Jika kita kerja dengan perusahaan lain, maka kita akan terikat dengan peraturan yang berada di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita mendirikan badan usaha sendiri, maka kita yang jadi bosnya, kita yang jadi rajanya. Kita tidak akan terikat. Yang ketiga, karena ada dorongannya sosial. Karena di sosial, siapa yang lebih mempunyai segalanya, maka tingkatannya lebih tinggi ya, karena ada dorongan sosial. Yang keempat, mendapatkan kekuasaan. Dengan kita mendirikan badan usaha sendiri, maka kita bisa mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau kita kerja dengan yang lain, kita hanya sebagai pegawai. Walaupun nantinya kita jadi kepalanya, tapi tetap kita hanya sebagai pegawai di perusahaan orang lain. Kemudian yang kelima, karena melanjutkan usaha orang tua. Nah, ini usaha orang tua sudah ada nih. Udah bagus usahanya, tetapi tidak ada penerusnya. Nah, makanya diambillah kita sebagai penerus usaha orang tua. Kemudian bentuk dan pendirian badan usaha di bidang IT. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja, tetapi merupakan semua perangkat atau peralatan yang dapat membantu seseorang bekerja, dan segala hal yang berhubungan dengan suatu proses, dan juga bagaimana suatu informasi itu dapat sampai ke pihak yang membutuhkan, baik berupa data, suara, ataupun video. Nah, contoh perkembangan teknologi informasi di Indonesia adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekom Indonesia. Ya, itu salah satu contoh perusahaan bisnis yang bergerak di bidang IT. Nah, dua aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berhubungan dengan TI adalah infrastruktur dan sumber daya manusia, SDM. Selain kedua aspek tersebut, juga ada aspek yang lain, misalnya finansial. Nah, karena lemahnya infrastruktur dan kelangkaan SDM merupakan penyebab utama lambannya bisnis IT di seluruh dunia ini. Jadi SDM di bidang IT itu termasuk langka juga ya, walaupun sudah banyak perguruan tinggi yang ada lulusannya jurusan IT, tapi masih langka yang handal di bidangnya. Kita masuk ke bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Nah, namanya saja perusahaan perseorangan, berarti badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang atau individu. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya perusahaan kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya yang jualan di pasar. Nah, semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa ada batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodalkan kecil, jumlah produksinya terbatas juga, ya. Namanya juga perusahaan perseorangan. Yang kedua, nah untuk ciri-ciri bisa dilihat di sini ya. Anda baca di rumah. Yang kedua, perusahaan badan usaha persekutuan. Nah, atau partnership. Dia ada dua. Yang pertama, firma. Yang kedua, CV. Nah, perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, kita lihat dulu firma. Firma yaitu suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama yang bertanggung jawabnya terbagi rata dan tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Jadi pada firma ini dia mempunyai tanggung jawab masing-masing ya. Contoh firma apa, Bu? Ya, contohnya kantor firma hukum, notaris. Nah, itu firma. Yang kedua, CV. Ciri-ciri bisa lihat sini. Yang kedua, CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif.
yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyatakan modalnya saja. Jadi ada yang aktif dan ada yang pasif yang hanya menyatakan modal ya. Nah, CV contohnya apa, Bu? Ya, CV kontraktor pembuatan jalan. Ya, di sini bisa lihat ciri-cirinya. Ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan, tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Nah, contoh PT adalah PT Semen Padang, ya. Jadi, untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Untuk ciri-ciri bisa lihat di sini. Kemudian yang keempat, kita masuk badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Nah, contohnya kalau pegawai negeri dia akan menerima pensiunan tiap bulan. Kalau BUMN dia hanya menerima uang tolak ya. Kalau udah dia udah pensiun. BUMN sendiri terdiri dari 3, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, Perjan ini hanya berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, karena merugi Perjan maka akan diganti dengan Perum. Nah, contoh Perjan apa? Yaitu PJKA. Dulu namanya Perusahaan Jawatan Kereta Api. Sekarang sudah berganti dengan PT KAI. Nah, karena Perjan ini merugi, makanya pemerintah membuat Perum. Perum adalah Perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh negara. Nah, tetapi dengan adanya Perum ini, ternyata pemerintah masih merasa rugi. Karena orientasinya pertama pelayanan dulu, baru profit oriented atau keuntungan. Maka dibikinlah yang ketiga Persero. Nah, contoh Perum tadi dulu. Perum itu contohnya perusahaan umum Bulog. Perusahaan umum badan urusan logistik. Ya, contoh Perum. Kemudian yang ketiga dibikinlah Persero oleh pemerintah. Nah, Persero ini dia berbeda dengan Perum dan Perjan. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dulu atau profit oriented dulu. Yang kedua baru memberikan pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Nah, ini ciri-ciri dari BUMN ya. Yang kelima adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan azas kekeluargaan. Mungkin Anda pernah tahu ada koperasi guru sekecamatan Kubung atau koperasi di komplek Gardena. Nah, itu contoh koperasi, dia berlandaskan azas kekeluargaan. Bu, bagaimana akta hukumnya? Hukumnya tidak ada, dia hanya berlandaskan azas kekeluargaan. Ini bisa lihat ciri-cirinya ya. Kemudian yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya yayasan panti asuhan, yayasan mengelola sekolah swasta, yayasan mendidik anak cacat. Bu, apa contoh yayasan? Yayasan itu UPI itu dalam bentuk yayasan. Bu, ya UPI kan juga orientasinya juga ada keuntungan. Iya, ada keuntungan, tetapi yang pertama sekali adalah dia berorientasi kepada pelayanan dulu. Keuntungan itu udah timbal baliknya manfaat yang dia dapat ya. Nah, itu contohnya. Nah, kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendirian badan usaha. Nah, di sini saya akan contohkan dalam pendirian sebuah yayasan. Nah, apa-apa saja nih yang harus dimiliki dalam pendirian yayasan? Yang pertama adalah modal.
Yang kedua adalah dokumen-dokumennya. Dokumennya contohnya ada KTP, NPWP, kemudian alamat. Nah, itu digunakan untuk KTP, NPWP, sama alamat itu untuk pengurus yayasan. Kemudian tujuan usaha itu untuk apa? Kemudian jenis usahanya di bidang apa nih? Itu. Nah, setelah itu sudah terkumpul seluruh dokumen, maka akan diserahkan kepada notaris yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, notaris akan melaporkan ke Kemenkumham data-data tersebut. Nah, setelah keluar berupa akta dari Kemenkumham, maka baru diserahkan kepada pengurus yayasan yang membuat yayasan tadi. Nah, dengan syarat pengurus yayasan membayar ke notaris. Nah, berdasarkan akta dari Kemenkumham itulah pengurus yayasan bisa membuat apapun yang diinginkan sesuai yang tertulis dalam sebuah akta tersebut. Misalnya, yayasan ini bergerak dalam pendidikan. Berarti yang pertama dia membuat SDIT misalnya. Ya, dia harus bergerak berdasarkan itu, pengurus yayasannya. Di dalam akta yayasan ada pengurus yayasan, ketua, sekretaris bendahara, ada pembina, ada pengawas, dan sebagainya. Bu, bagaimana dengan pengelolaan? Nah, pengelola ditunjuk oleh pengurus yayasan. Yang pengelola ini nanti di-SK-kan oleh yayasan. Apakah masuk dalam akta, Bu? Pengelola? Enggak masuk. Yang meng-SK-kan pengelola adalah pengurus yayasan. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.